Sunday kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. So, pastikan teman-teman semua ajak keluarga Anda untuk beribadah bersama. Kemudian TYC minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Erwin Panjaitan. Tentunya di jam dan waktu yang sama. Hanya di channel YouTube IFGF Medan. Kemudian doa malam kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang ingin berdoa bersama, boleh menghubungi Ibu Grace Lalahi. iCare kita laksanakan setiap minggunya. So, bagi teman-teman yang belum memiliki iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalo. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikian warta sepekan minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, buat sore hari ini kami dapat beribadah bersama untuk meninggikan nama-Mu Bapak. Berkati acara ibadah ini dari awal sampai akhir Bapak, Engkau yang beracara Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, yes. Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang terlebih besar, jauh lebih besar dari segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, dan segalanya. So come on TYC, hari ini kita puji Tuhan kita dengan penuh antusiasme. Amin. Guys, meski di rumah kamu boleh clap dan dance ya. Come on. Come on, let's sing it together. Nyanyikan. Ajaiblah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagi. Katakan terbesar kuasa Tuhan. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus Kaulah segalanya. Semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. Oh, Dia segalanya. Katakan berjalan bersama Tuhan. Sing it. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagi. Sama-sama kita nyanyikan TYC. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Yesus Kaulah segalanya. semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus Kaulah segalanya. One, two, three. Yes, thank you Jesus. Kami hari ini boleh bernyanyi dengan penuh antusiasme karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang punya kuasa yang lebih besar dari apapun. Sama-sama kita nyanyikan. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Firman-Mu
take time untuk boleh nyembah Tuhan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa His presence, hadirat Tuhan, adalah apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini. Karena hanya hadiratnya yang bisa mendatangkan kenyamanan. Karena hanya hadiratnya yang bisa mendatangkan keamanan di dalam hidup kita. Jesus, lovely is your dwelling place. How my soul yearns to see your face, oh Lord. My soul find rest in your warm embrace, and here my heart is satisfied in you. Your presence is all that I want. Your court is where I belong, and my heart crying out to you, longing to be where you are. Your love is the strength in my life. Your spirit brings life to my soul. All I want is to know you more, for nothing's more lovely than you. Jesus, lovely is your dwelling place. Hear my heart, and hear my heart is satisfied in you. Hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mau sama-sama katakan Jesus. Jesus, lovely is your dwelling place. How my soul yearns to see your face, oh Lord. My soul find rest in your warm embrace, and hear my heart And here my heart is satisfied in you. Yang rindu akan hadirat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan. Your presence is all that I want. Your court is where I belong, and my heart crying out to you, longing to be where you are. Your love is the strength in my life. Your spirit brings
TYC, angkat dengan segenap hatimu. Katakan, Your presence is all that I want. Your court is where I belong, and my heart crying out to you, longing to be where you are. Your love is the strength in my life. Your spirit brings life to my soul. All I want is to know you more, for nothing's more lovely than you. Sing it, Jesus. Jesus, lovely is your dwelling place, and hear my heart is satisfied in you. Mungkin kita nggak usah terlalu terburu-buru untuk nyelesain this worship. Kita boleh yuk take time untuk benar-benar fokus datang kepada Tuhan. Katakan bahwa hadirat Tuhan adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman untuk kita boleh berada. Karena saat kita datang kepada Tuhan, saat kita datang ke hadiratnya dengan tulus hati, tidak pernah ada wajah penghakiman dalam Tuhan. Saat kita datang dengan penuh kerinduan untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami pemulihannya. So come on TYC, meskipun kamu cuma di rumah dan kita terhubung secara online, come on take time untuk mengucap syukur sama Tuhan. Karena kamu bersyukur ada Tuhan di dalam hidup kamu. Kamu bersyukur untuk semua yang Tuhan telah beri, keluarga, pendidikan, rumah, apapun itu. Come on. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu di segala situasi kami, di segala kondisi kami. Apapun musim kami, apapun yang kami alamin, kami tahu Tuhan ada beserta kami dan kami aman dalam tangan-Mu Bapa. So biar di waktu-waktu ini kami boleh nyatakan rasa syukur kami kepadamu Bapa. Sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Bapa yang setia. Bahkan ketika kami tidak mengingat-Mu, ketika kami tidak ingin berada di dalam-Mu, kami tidak ingin membangun hubungan dengan-Mu, tak sedikit pun kasih-Mu berkurang di dalam hidup kami Bapa. Yes Lord, come on worship Him. His presence is all that we want. Come on, sama-sama kita angkat pujian ini, nyatakan kerinduan kita, katakan Your presence, sing it. Your presence is all that I want. Your curtain is where I belong, and my heart crying out to you, longing to be where you are. Oh, your love is the strength
satisfies in you. Lord, we thank you. Jesus, thank you for everything. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Lagu ini benar-benar tepat Tuhan untuk menggambarkan kerinduan kami bahwa nothing is more lovely than you, God. Gak ada yang lebih manis, tidak ada yang lebih indah Tuhan daripada mengenalmu. Mengenalmu, mengenal kebenaranmu. Itu yang paling berharga, itu yang paling utama dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup buat hidup kami. Tuhan, before we start our sharing, Lord, I want to pray. Buat setiap mereka yang ada di rumah yang saat ini mungkin lagi depressed. Mungkin mereka lagi ngalamin depresi, mungkin mereka lagi ngalamin stres. Mungkin mereka lagi ngalamin kebuntuan Tuhan. Mungkin mereka lagi burn out, mungkin mereka lagi capek, mungkin mereka lagi patah hati. Aku berdoa buat setiap mereka saat ini Tuhan Yesus. Hari ini, jam ini Roh Kudus turun menjamah setiap mereka in the name of Jesus. Ada healing Tuhan, ada forgiveness dan kami berdoa Tuhan Yesus. Hari ini hidup kami diubahkan, hari ini hidup kami ketemu jalan kebenaran itu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Engkau Tuhan. Thank you so much, Lord. Thank you so much. In the name of Jesus, we surrender all the service into your hands. In your name we pray, amen. Hello guys, so sebelum kita mulai sermon kita pada hari ini, kita mau sama-sama deklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Are you ready guys? Yes. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples, greater destiny. Woo! So, terima kasih banyak for such an amazing team. Sungguh luar biasa buat praise and worship team yang tadi sudah melayani kita. Okay guys, so how are you? How are you? Okay, hello everyone. Jadi pada hari ini, karena saya nggak terkenal ya, jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Princess Jemima Saragi. Biasa dipanggil Jemima or Yemima atau Jem or Yem. Pokoknya jangan dipanggil sayang ya karena bahaya. So pada hari ini kita akan bahas satu topik yang benar-benar luar biasa. Dan bukan cuman luar biasa, this is a very very important message. Ini benar-benar pesan yang begitu penting buat anak-anak muda. Dan hari ini puji Tuhannya kita diberikan kesempatan yang luar biasa to hear this. Untuk mendengar kebenaran yang Tuhan pengen sampaikan buat kehidupan kita. So are you guys ready? Of course you are. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik kita, bisa next. Ada satu cerita that I want to tell you a story. Sebuah cerita kesaksian yang luar biasa dari seorang yang bernama Leslie Robert. Jadi Leslie Robert ini merupakan seorang istri dan seorang ibu. Dan dia itu sejak tahun 19-an dia udah mempercayakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia udah sungguh-sungguh bukan cuma mengenal, tapi mengikuti teladan Kristus yang dia kenal itu. Itu jadi teladan buat kita ya. Tapi suaminya adalah seorang ateis. Ateis berarti gak percaya sama the existence of God atau keberadaan dari Tuhan. Kayaknya itu challenge yang luar biasa. Bayangin seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mendedikasikan seluruh hidupnya buat Tuhan, tapi suaminya adalah seorang yang ateis, yang benar-benar gak percaya sama Tuhan. Tapi karena si suami melihat kesungguhan hati, melihat dedikasi yang begitu luar biasa dari seorang istri, dia melakukan riset dan justru riset yang dia lakukan selama 2 tahun itu malah menuntun dia
untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Can you imagine that? That is amazing. Bayangkan seorang yang benar-benar menolak Tuhan, sebagai Allah, justru sekarang mengenal Dia dan menerima Dia. Dan bukan cuma sampai situ, banyak orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang pintar of course, itu memberikan banyak sekali pertanyaan kepada si suami dari si Leslie, yaitu Lee Strobel. Mereka memberikan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tapi amazingnya Lee Strobel yang tadinya ateis bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. So it's really amazing. Dan gak cuman sampai situ, teladan si Leslie Strobel, anaknya yang baru berusia 5 tahun, can you imagine anak berusia 5 tahun dia bilang ke mamanya, "Bu, aku pengen apa yang Tuhan perbuat pada hidup Papa, itu Tuhan perbuat buat kehidupan aku." Bisa bayangin seorang anak usia 5 tahun, tapi dia udah bisa merasakan that impact. Dia udah bisa ngerasain dampak dari seorang Leslie Robert. Dan I believe this is not just about Leslie Strobel, tapi teladan Kristus yang dia cerminkan di dalam keluarganya. Dan ini tuh benar-benar luar biasa. And guys, yang perlu kita lihat di sini adalah seorang Leslie Strobel itu tidak mempengaruhi atau tidak langsung menjangkau 2.000-3.000 orang untuk percaya, atau satu bangsa Indonesia misalnya untuk percaya. Dia mulai dari circle yang paling kecil, yaitu apa? Keluarga. Dengan keberadaannya, 2 hidup orang itu diubahkan, yaitu siapa? Suami dan anak-anaknya. So, she is so amazing. Dan aku berdoa, saya berdoa pada hari ini, kita bukan jadi Leslie, tapi kita jadi Jemima, kita jadi Kezia, kita jadi Joel, kita jadi Rian. Yang ketika orang ngelihat kehidupan kita, dia gak cuma ngingat nama kita, tapi dia ingat, wow, I see Jesus in them. Aku ngelihat Yesus dalam kehidupan mereka. Oke, next slide. Why we talk about this? Kenapa kita harus bicara tentang ini? Oke guys, kalian menyadari gak sih kalau kita tuh sebenarnya lagi hidup di era atau di zaman di mana we have so many access, kita punya akses yang begitu banyak untuk mengenal dan dikenal sama orang lain. Baik itu secara langsung kayak sekarang mungkin di komunitas kita di gereja, di keluarga, di iCare. Atau mungkin di digital platform, di social media yang kita tuh punya kesempatan yang lebih besar untuk dikenal dan mengenal banyak orang. Kalian sadar gak sih, ini tuh suatu kesempatan yang luar biasa buat kita jadi impact, kita bawa teladan buat kehidupan mereka. Jadi sebenarnya gak ada excuse atau gak ada alasan di mana orang bilang kayak, how can I impact people? Atau siapa yang harus aku pengaruhi? Siapa yang harus aku kasih teladan? I wanna tell you guys, look around you. Lihat sekeliling kamu, there's a lot of people. Ada begitu banyak orang di luar sana yang kompleks, yang mungkin mereka gak kenal kasih, mereka gak kenal Yesus, mereka gak kenal Tuhan kita. Tapi melalui kamu, mereka bukan cuma ngelihat kamu, tapi mereka ngelihat Yesus di dalam kehidupan kamu. Dan alasan kedua, why we have to talk about this, next slide. Bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kita satu great commission. Misi yang begitu luar biasa buat kita ikuti. Itu apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah apa? Yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayo baca lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Coba semuanya bilang, yang telah kuperintahkan. Ku itu siapa? Ku itu siapa? Ku itu Yesus. Artinya apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepadamu. Munya itu siapa? Murid-murid Yesus. Kita semua, kamu, saya, all of us. Kita itu murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ini perintah buat kehidupan kita. Perlu kita tahu bahwa kata ajarlah, itu bukan tunggu kita tuh harus jadi guru, atau tunggu kita jadi pendeta, atau profesi-profesi tertentu supaya kita bisa mengajar orang lain. I wanna tell you guys bahwa
impact itu lebih besar, teladan itu lebih besar, terceminnya itu melalui apa? Lebih dari sekedar kata-kata, more than words. Tapi through actions, melalui tindakan yang nyata. And aku berdoa saat ini, setiap kita mengajar apa yang Yesus telah perintahkan buat kehidupan kita. Bukan cuman melalui mulut atau kata-kata, tapi melalui tindakan kita. Dan perlu kita lihat di sini apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Tahu nggak apa yang Tuhan perintahkan? Kalau nggak tahu, baca firman Tuhan. Gimana bisa kita kasih teladan yang kita nggak tahu bahkan teladan Tuhan Yesus itu kayak gimana. Dan banyak anak-anak muda itu bingung, harus mulai dari mana ya? Harus ngapain ya? Tuhan Yesus emang kayak gimana? Teladannya kayak gimana? Simple, open your Bible. Buka Alkitab kamu yang selama ini udah kamu tutup. Mulai baca firman Tuhan, mulai tahu apa yang Tuhan Yesus mau perintahkan buat kehidupan kita. Oke, next slide. They see Jesus in you. Mereka bukan melihat kamu, tapi mereka melihat Yesus di dalam kamu. Isn't that amazing? Pertanyaan selanjutnya adalah, why Jesus? Kenapa Yesus yang jadi teladan sempurna kita? There is a lot of good people. Ada banyak sekali figur, tokoh-tokoh rohani yang kayaknya mereka juga udah bisa lah gitu jadi teladan buat kehidupan kita. Jawabannya tuh gampang, ada di next slide. Because he is perfect in who he is and what he does. Karena dia sempurna, udah titik. Karena Yesus itu sempurna dan apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat, itu juga sempurna. Itu juga sempurna, pribadinya sempurna dan apa yang dikerjakan juga sempurna. Jadi teladan yang Tuhan Yesus berikan, itu tuh blueprintnya tuh jelas. Kita tinggal ikutin. Karena apa? Karena Tuhan udah ngelakuin sendiri, Tuhan udah terjun sendiri ke dunia beribu-ribu tahun yang lalu. Kenapa dia sempurna akan apa yang dia lakukan? Simple, kalau kita ingat gimana cara dia menyelamatkan manusia, oh my God. Gimana cara dia menyentuh kehidupan banyak orang, gimana cara dia ngajar murid-muridnya melalui perumpamaan, sampai dia mati, sampai dia menebus, sampai dia bukan cuma merancang, tapi menggenapi janji-janji Tuhan. It's so perfect, itu benar-benar sempurna. Jadi I wanna tell you, bahwa Yesus adalah yang paling sempurna dari semua yang baik, terbaik dari semua yang baik, tersempurna dari segala sesuatu. Dia layak untuk kita teladani. Next slide. Jadi firman pada hari ini, kita akan baca dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Guys, I want to tell you, coba grab your notes, ambil catatan kalian atau notepads atau apapun yang kamu pengen pakai untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Jadi yang disampaikan hari ini tuh enggak ada di hari Sabtu, tapi di Minggu, Senin, dan sampai seterusnya. Itu hidup di dalam kehidupan kita. Oke. Kita baca 1 Petrus ayat 2 sampai 21 ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Maaf ya guys, saya agak nervous soalnya. Oke, kita baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lanjut. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oke, poin yang pertama, endure suffering. Ini teladan pertama yang perlu kita lihat dari Tuhan Yesus. Endure suffering. Next slide. Di sini Tuhan bilang, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Oke, ingat ya, menderita. Untuk siapa? Untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oke, pertanyaannya gini. Seriously?
Tuhan pengen kita mengikuti jejaknya yang menderita itu. It's kind of funny. Waktu saya membaca firman ini, pertanyaan ini muncul gitu. Tuhan, gimana bisa? Gimana bisa kami mau mengikuti jejakmu yang menderita itu? Apa Tuhan, apa tujuan dari penderitaan itu? Kalau kita sekarang, jangankan mengalami penderitaan ya, siap aja enggak, dan mau aja enggak. Ada nggak di sini yang ditanya, kamu suka apa? Oh saya suka menderita. Atau, oh kamu suka apa? Oh saya suka penderitaan. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan kita kalau hidup, kalau bisa menghindari sebisa mungkin yang namanya penderitaan atau menderita. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang that we can follow His suffering? Ada di next slide. Dan ini juga tetap ada di 1 Petrus juga. Tuhan kasih tahu tujuan dari penderitaan itu. Sama-sama kita baca ya, sekalipun kamu di rumah, but I can hear you. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada kapan? Hari Yesus Kristus menyatakan dirinya pada kekekalan. Betapa sering kita tuh kayak waktu kita ngalamin masalah, yang kita doain itu ya solusi. Solusi karena kita udah pengen keluar aja dari penderitaan itu. Waktu bisnis lagi macet, kita berdoa bisnis lancar. Atau waktu kita lagi gak ada pekerjaan, Tuhan berdoa supaya saya dapat pekerjaan. Atau waktu kita sakit, Tuhan berdoa kesembuhan. Tuhan berdoa pemulihan, Tuhan berdoa kedamaian, Tuhan berdoa penyelesaian, pokoknya masalah saya selesai, titik. Kita lebih sering mendoakan emas yang fana. Tapi yang Tuhan mau adalah kemurnian iman kita. Dan aku berdoa pada saat ini, mulai dari hari ini, tiap kali kita ngalamin masalah, coba doain kemurnian iman. Waktu kita ngalamin masalah, waktu kita ngalamin konflik, coba berdoa, Tuhan, I wanna pray for my purity of faith. Aku berdoa buat kemurnian imanku di hadapanmu, because I know that is more important. Kenapa more important? Kenapa penting kemurnian iman daripada yang lain? Karena itu. Karena rumah kita itu nggak di sini, guys. Jadi sebenarnya mereka yang berusaha menghindari penderitaan, gak usah dihindari, pasti akan alamin. Kekecewaan, konflik, kegagalan, gak usah dihindari, pasti dialamin. Karena apa? Karena this is not our home. Rumah kita nanti di kekekalan, di hari Yesus menyatakan dirinya. Makanya modal kita bukan cuman hal jasmani, tapi apa? Iman. Kemurnian iman kita. I think this is really important ya, karena purpose gives us strength. Waktu kita tahu tujuan dari penderitaan, waktu kita tahu tujuan dari pencobaan, itu kasih kita kekuatan lebih untuk sabar, untuk bertahan. So, hari ini kita udah tahu tujuan. Yang kedua, obey the Father. Obey the Father, mentaati Bapa. Kita baca di ayat 23-24, next slide. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bayangin gak weh? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Bapa, kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Guys, pertanyaannya gini, Tuhan Yesus bisa caci maki balik gak? Bisa. Bisa. Dia bisa mengancam gak? Bisa. Bahkan mungkin waktu dia lagi dibenci, waktu dia lagi dihina, dia bisa buat petir, buat tiba-tiba ada gempa supaya mereka tuh kayak terancam. Bisa banget, dia tuh Tuhan Allah. Tapi dia memilih apa?
menyerahkannya kepada Bapa. So I think this is what obedience looks like. Ketaatan bukan cuma kita taat melakukan firman-Nya, tapi kita taat karena kita punya that kind of surrender. Rasa berserah kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita nggak lagi di konteks yang kita dicaci maki, difitnah. Mungkin sekarang kita di konteks yang diremehin, nggak diperhatiin, nggak didengerin. Terus apa disakitin, di PHP-in, atau mungkin ya pokoknya kita ngalamin begitu banyak kekecewaan karena kebencian yang orang lain taruh dalam kehidupan kita. Tapi saat ini kita bukan cuma mau belajar nggak balas dendam, karena dunia juga tahu arti nggak membalas dendam. Tapi hari ini kita mau belajar release, menyerahkannya, melepaskannya kepada siapa? Bapa. Banyak orang dunia bilang kayak, I believe in karma. Saya percaya karma, bahwa setiap orang akan menerima apa yang dia perbuat kepada saya. I want to tell you today, as a Christian, sebagai anak muda, kita nggak perlu karma untuk negur orang yang benci sama kita. Yang kita perlu karakter yang baik. Untuk menyatakan kesalahan mereka, untuk kasih tahu mereka apa yang benar. Kita nggak perlu karma. Kita perlu apa? Karakter yang baik. Kasihi, ampuni, doain, serahin kepada Tuhan. And nyatakan, lihat perubahan itu. Oke, selanjutnya, karena saya nggak lama ya, paling 3 jam lah. Bukan ini kok, you don't have to do it alone. You don't have to do it alone. Artinya apa? Saya percaya dan meyakini ya, bahwa mentaati firman Tuhan yang dari tadi kita dengar itu suatu hal yang gak mudah sama sekali. Pokoknya benar-benar susah. But I wanna tell you right now, you don't have to do it alone. Kamu gak harus melakukannya sendirian. Karena apa? Karena seringkali yang sendirian itu melelahkan. Asik. Yang sendirian itu melelahkan. Jadi ya ngapain sendiri kalau bisa berdua bersama Tuhan. Right? Karena apa? Kenapa kita gak melakukannya sendirian? Lanjut. Karena di ayat 25, Petrus, dan aku percaya Roh Kudus juga bicara melalui Petrus. Dia memberikan satu solusi, satu sumber kekuatan buat kita untuk meneladani Kristus. Itu apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala dan pemelihara jiwamu. Shepherd and the guardian of your soul. Artinya apa gembala? Gembala itu tugasnya ngapain? Mengiringi domba-dombanya. Mengiringi itu artinya apa? Menyertai dari setiap step to step, langkah kepada langkah. Dia tuh menyertai, dia tuh mengiringi. Artinya apa? Dia itu kasih kita kekuatan itu tiap hari, tiap waktu, tiap detik. Kalau kamu menghabiskan waktu bersama sahabat, dia ya kalian paling cuma 1-2 jam bersama, abis itu gone. Sampai rumah sendiri lagi. Tapi pada hari ini kita lihat bahwa Tuhan menggiring kita. Bersama-sama dengan kita setiap waktu. Dan bukan cuma menggiring, pemelihara jiwamu. Artinya apa? Dia kasih providence. Dia menyediakan kekuatan. Dan aku percaya ini bukan cuma kekuatan rohani, bukan cuma kekuatan jasmani. Tapi juga kekuatan rohani, spiritual strength. Sebegitu pedulinya Tuhan. Iya, dia sesayang itu sama kita. Jadi buat saat ini mungkin kita lagi ngalamin capek. Dan rasanya kayak Tuhan, gimana bisa meneladani kamu, apalagi jadi teladan buat orang lain. Ya, aku aja ngerasa stuck buat kehidupan aku sekarang. Aku ngerasa jauh dari Tuhan sekarang. That's okay, that's fine. Karena Petrus bilang, okay, dahulu kamu sesat seperti domba. But today, hari ini, kita sama-sama bilang hari ini, kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. The shepherd and the guardian of our soul. Slide terakhir. We aren't called to be like other Christian, we are called to be like Christ. Kita gak dipanggil buat jadi dia yang baik itu atau
oh tokoh yang baik itu, oh leader yang baik itu. Tapi yang paling penting dan paling utama, makin hari kita makin serupa seperti Kristus. Seperti Yesus yang benar-benar luar biasa. Jadi pada hari ini kita bisa lihat ya, bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma memberikan teladan yang sempurna, tapi penyertaan yang sempurna. Bukan cuma ketaatan yang sempurna, tapi kepedulian, kasih, kekuatan yang sempurna. And that is so amazing. Dan aku berdoa mungkin kayak yang namanya teladan Kristus itu bukan suatu hal yang relevan buat kehidupan anak muda, maybe. Tapi pada hari ini, we make it trend. Kita buat ini jadi trend. Kita buat ini jadi sesuatu yang paling menggambarkan anak muda Yesus, itu adalah teladan Kristus. Our keyword is this, the example of Christ, teladan Kristus. Karena yang perlu kita ikuti bukan yang tenar, yang keren itu bukan yang tenar, tapi yang benar. Jadi ikutilah apa yang benar, bukan apa yang tenar. Karena yang tenar ganti-ganti tiap hari, Tapi kalau yang benar, the Bible, ada yang pernah lihat tulisan Bible berubah? Ada, kalau ada kasih saya karena tuh it's magical. Gak pernah berubah, bahkan makin luar biasa makin hari kalau kita baca. Makanya silakan baca. Jadi itu dia, mulai sekarang kita ikuti apa yang benar, bukan apa yang tenar. Okay, so that's all guys for today. Saya berdoa secara pribadi. Kita sering dan sudah terlalu banyak dipenuhi sama konten-konten rohani, konten-konten motivasi, khotbah-khotbah yang kita tonton di YouTube. And that's all good. Saya nggak bilang itu semua buruk dan jangan nonton, nggak. Semuanya itu silakan tonton, kalau bisa tonton. Tapi yang penting bukan kamu tahu, tapi kamu lakukan. Orang bisa baca apa yang kamu tahu di pikiran kamu, gak bisa. Mereka gak bisa baca di pikiran kamu, oh teladan Kristus, enggak. Mereka baca di mana? Your lifestyle, cara hidup kamu. Jadi mulai daripada hari ini, sebelum muluk-muluk jadi teladan Kristus, coba alami teladan Kristus. Coba alami Kristus itu, karena aku percaya selama kita berada dalam Dia, it's something natural to obey Him. Itu sesuatu yang natural buat kita menaati Tuhan Yesus. Okay, so that's all guys. Mari kita jadi teladan Kristus. Mengubahkan 1, 2, 3, 4, bahkan mungkin ratusan jiwa di luar sana. Let's do it together and let's pray. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Karena Tuhan itu hidup. Dan kami pengen Tuhan hidup di dalam tindakan kami. Tuhan hidup dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, dalam keluarga kami, rumah tangga kami, hubungan kami, persahabatan kami, pelayanan kami. Kami pengen Tuhan Yesus hadir dan kami percaya Tuhan, orang-orang melihat kehadiran-Mu melalui kehidupan kami. Kami gak sempurna Tuhan, kami gampang dan sangat rapuh. We are so vulnerable, kami benar-benar rentan Tuhan untuk gagal Tuhan. Tapi saat ini kami mau sama-sama berdoa. Tuhan, You are the shepherd and the guardian of our soul, and that is enough. Itu cukup buat kami melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa buat setiap mereka yang ada di rumah, mereka semakin hari semakin taat hanya kepadamu, semakin mengikuti apa yang benar bukan cuma apa yang tenar, dan orang-orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. In Jesus name we pray, amen. So, terima kasih banyak buat kalian yang sudah join this amazing service. Setiap tim yang ada juga sangat-sangat bersyukur. Dan kami semakin bersyukur lagi kalau apa yang kalian tonton itu mempengaruhi kehidupan kalian. So see you guys in next service, in next week. Kita akan ada pembicara orang-orang yang Tuhan pakai juga secara luar biasa. So get ready for that and see you guys all. Bye.
Amin.